Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-25 atau chapter 25. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Balok A bermassa 3M terletak di atas meja yang permukaannya kasar. Balok B bermassa M pada permukaan licin. Pada permukaan licin diletakkan pada balok A. Sebuah tali ringan kaku dihubungkan balok A dan B dan tali melalui katrol licin P1 P2. Dan balok C bermassa M digantungkan pada katrol P3. Misalkan mu sebagai koefisien gesek antara semua permukaan. Tentukan rentang mu yang diizinkan. Sistem tetap dalam keadaan setimbang. Yang B tentukan rentang mu yang mengizinkan bahwa balok C bergerak ke bawah. Sementara benda A tetap diam. Jadi yang B ini karena ringan lebih mudah untuk bergerak karena ditarik dengan C, ditarik dengan massa C. Maka dengan demikian yang diketahui di dalam soal, jadi balok A 3M, balok B M, balok C juga M. Ini masing-masing yang diketahui. Yang ditanyakan berapa koefisien gesekannya, rentangnya berapa, supaya sistem tetap seimbang atau setimbang. Kemudian mu-nya rentangnya berapa kalau balok C bergerak ke bawah tetapi yang A tetap diam. Jadi B boleh bergerak dengan C tapi A tetap diam. Kita bahas soalnya dari permasalahan ini. Pertanyaan yang A, berapakah koefisien gesekannya? Rentangnya berapa? Sistem tetap dalam keadaan setimbang. Ini gaya-gaya yang bekerja, Semua permukaan menggunakan koefisien gesekan mu, Ini adalah T, T menjadi 2T, Maka nanti 2T itu berbanding dengan MG, Kemudian N dengan N1 berlawanan arah, N1 searah dengan 3M, kemudian pada benda B, N1-nya mengarah ke atas berlawanan dengan MG. Gaya gesekannya kita anggap sebagai mu untuk memenuhi persyaratan yang diinginkannya pada seluruh permukaannya. Sekarang kita lihat pada balok C, keadaan setimbang, Maka ini 2T, 2T dikurangi MG sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan setengah MG, Jadi persamaan di sini adalah 2T dikurangi MG sama dengan 0, ini hasilnya. Kemudian pada balok B, pada balok B yang searah dengan sumbu Y, N1 sama dengan MG. Maka F1-nya, F1-nya itu dikurangi T sama dengan 0. Sehingga F1 sama dengan T sama dengan setengah MG. Ini yang kita inginkan. Sudah ada hubungannya antara balok C dengan B, Maka dengan demikian
F1-nya juga sama dengan setengah mg. Jadi yang dimiliki oleh C, ya, tegangan talinya itu sama dengan gaya gesekan yang dimiliki oleh benda B yang bermassa M adalah setengah mg. Sekarang kita pada balok A, ya, pada balok A. Pada balok A, maka ini N berlawanan dengan N1 searah dengan M3, maka N dikurangi N1 dikurangi M3 sama dengan 0. Ya. Karena sistem keadaan setimbang, maka N sama dengan N1 ditambah dengan 3 mg. Karena ini massanya adalah 3 mg atau beratnya. Maka dengan demikian, ya, N1-nya ini yang diambil sebesar mg, maka menjadi 4 mg kan itu. Jadi semuanya lengkap, ya. Semuanya lengkap. Dengan faktor bawah T sama dengan F1, maka F1 sama dengan setengah mg. Kemudian, ya, F dikurangi F1, ya, itu dikurangi T, ya. Itu sama dengan 0 pada benda A, ya, sama dengan 0. Maka dengan demikian, ya, F sama dengan F1 ditambah dengan T. F1-nya sudah ada, kemudian T-nya juga sudah ada, maka setengah mg ditambah setengah mg. Maka sama dengan gaya gesekannya adalah sebesar mg. Syarat yang harus dipenuhi agar balok A dan B tetap diam, maka gaya gesekan pada F1 yang bagian ini, bagian di atas A, karena dia menempel pada A, maka F1-nya harus lebih kecil dari mu mg. Yang ini di sini, ya. Nah, F1-nya sudah ada, ya, setengah mg. Setengah mg sama dengan mu, ya, dikalikan dengan mg. Maka dengan demikian, ya, mg dibagi mg1, maka mu-nya menjadi lebih besar atau sama dengan setengah yang di sini, ya. Nah, kemudian pada gaya gesekan ini yang di sini, ya, pada permukaan dengan dengan lantai, ya, maka dengan demikian atau dengan meja, ya, ini F-nya, ya, harus lebih besar, ya, harus lebih kecil, ya, atau sama dengan mu dikalikan dengan N. Yang ini di sini. Kemudian B-nya kan di atas A, ya, maka menjadi 4 mg, ya, gaya normalnya 4 mg. F-nya adalah mg, kan itu. Maka mg lebih kecil atau sama dengan mu dikalikan dengan 4 mg. Maka mg dibagi mg1, maka mu-nya, ya, lebih besar atau sama dengan 1/4. Jadi rentang yang diinginkan pada soal A di antara setengah sampai 1/4, kesimpulannya demikian, ya. Maka 1/4, ya, lebih kecil atau sama dengan mu, lebih kecil atau sama dengan setengah. Ini yang diinginkan pada soal nomor A, ya. Jadi harus dipahami, ya. Di sini sudah ketemu setengah mg, ternyata di sini juga setengah mg. Yang berbeda adalah pada gaya normal A, karena dia membawa beban sebesar M pada B, maka menjadi 4 mg, sehingga F-nya harus lebih kecil supaya diam. Gaya gesekannya harus lebih kecil, maka normalnya menjadi lebih besar, ya. Maka inilah yang diinginkan pada soal nomor A. Kita lihat pada soal nomor B. C bergerak ke bawah, tetapi A tetap diam. Nah, gitu. Jadi balok C akan turun, maka percepatan balok B sebesar 2A. Kita lihat pembuktiannya. 2T sama dengan MAC. Maka T-nya sama dengan setengah MAC. Kemudian pada B, ya, T sama dengan M,
AB kan itu ya. Maka dengan demikian ya, kalau ini T dimasukkan ke sini ya, maka ya AC-nya itu sama dengan 2AB. Ini yang kita buktikan bahwa ini harganya 2A. Sekarang kita ambil faktornya dari gaya-gaya yang bekerja pada ketiga benda. Balok B akan bergerak ya. Balok B bergerak, maka N1-nya ya sama seperti tadi pada soal nomor A sama dengan MG. Ini yang searah dengan sumbu Y ya. Maka yang searah dengan sumbu X, nah, mu-nya dulu boleh. F1-nya sama dengan mu MG ya. Maka pada T dikurangi F1 sama dengan 2MA. Itu ya. 2MA kan itu. Maka dengan demikian ya, dari faktor ini maka ya dimasukkan ya, dimasukkan. Maka menjadi T sama dengan mu MG ditambah 2MA. 2MA ya. Maka dengan demikian dari mana 2MA ini ya? Karena faktornya adalah kecepatannya sama ya. Katrolnya ringan ya. Talinya ringan, maka tidak diperhitungkan sehingga dianggap licin ya. Maka dengan demikian AC sama dengan 2AB. Berarti kalau percepatannya sama, berarti A sama dengan 2 ya, 2 kalinya ya, 2 kalinya. Itu. Maka dengan demikian gerak pada balok C ya, gerak pada balok C yang ini ya. Maka 2T ya dikurangi MG ke bawah ya. Maka MG dikurangi 2T sama dengan ya, MG dikurangi 2T sama dengan MA ya. Maka dengan demikian ya kita mengambil hasilnya bahwa MG dikurangi 2. Ini T-nya sudah ada. Perkalian dari mu MG ditambah 2MA sama dengan 2MA. Ini menjadi negatif 4MA. Ini menjadi negatif 2 mu MG. M dibagi M1 ya. Maka G dikurangi 2 mu G dikurangi 4A sama dengan A. Kan itu ya. Sama dengan A. Maka dengan demikian ya, ini menjadi 5 ya. 5A sehingga persoalannya ada 5A itu sama dengan G perkalian 1 dikurangi dengan 2 mu ya. Sehingga A-nya itu G perkalian 1 dikurangi 2 mu dibagi dengan 5. Ini yang terjadi pada balok C. Nilai T pada B dan C. Ya. Maka T ya itu sama dengan pada B ini ya. Mu MG ditambah 2M. A-nya sudah ada ini ya. Maka G perkalian dari 1 dikurangi 2 mu dibagi dengan 5. Sehingga kalau dimasukkan semua ini 2MG kali 1. Ini 2MG 4 negatif 4 mu MG ya. Menjadi ya negatif 4 mu MG, kemudian disamakan penyebutnya 5 ya. 5 per 5 mu MG dibagi 5 ya. Negatif 4 mu MG dibagi 5 masih ada 1 positif ya. Maka mu MG kan itu. Mu ditambah dengan mu MG dibagi dengan 5. Ini 2 MG. Paham ya? Seperti ini caranya ya. Maka dengan demikian ya, MG-nya dikeluarkan, T sama dengan MG perkalian dari mu ditambah 2 dibagi 5. Ini adalah tegangan tali yang harus dipenuhi pada persyaratan soal nomor B. Kita lanjutkan. Nah, gambarnya kita ulangi lagi ya. Ini sudah ketemu ya. Tadi ya sudah ketemu walaupun tidak dikeluarkan sama. Ini N1, ini F1, ini A. Sekarang persoalannya gerak pada balok A adalah diam.
Maka dengan demikian ya, ini masih tetap sama ya. Maka secara sumbu Y N dikurangi N1 dikurangi 3mg sama dengan 0, maka N sama dengan mg ditambah 3mg. Ini N1 adalah mg, sehingga N sama dengan 4mg. Maka F-nya itu sama dengan 4 mu mg. Ini pada balok A ya. Sehingga ya, kita lihat F dikurangi F1 ya, dikurangi T sama dengan 0. Maka F sama dengan F1 ditambah dengan T. F1-nya mu mg, T-nya ini ya. T-nya adalah 2mg ditambah mu mg dibagi dengan 5. Maka F sama dengan mu mg ditambah 2mg ditambah mu mg dibagi dengan 5. Disamakan penyebutnya 5 mu mg ditambah mu mg 6 mu mg ya. Maka 2mg dibagi 5 ditambah dengan 6 mu mg dibagi dengan 5. Kita teruskan sehingga F-nya sama dengan mg perkalian 2 ditambah 6 mu dibagi dengan 5. Sekarang persyaratan pada F1 sudah ada, persyaratan pada F juga sudah ada ya. Maka kita bisa mengambil syarat agar balok B bergerak turun atau turun searah dengan C, tetapi A diam, maka A-nya harus lebih besar daripada 0 supaya B bisa turun ya. A-nya lebih besar daripada 0 ya, maka ini harus lebih besar daripada 0. Persamaannya G perkalian dari 1 dikurangi 2 mu dibagi 5 lebih besar daripada 0. Ini 5 per G dikalikan 0 adalah 0, sehingga tinggal 1 dikurangi 2 mu ya. Maka 1 lebih besar daripada 2 mu. Maka mu-nya ya, 2 mu-nya lebih kecil daripada 1. Sehingga syarat koefisien gesekannya itu lebih kecil daripada setengah supaya B-nya bisa turun. Kita lanjutkan. Kemudian gaya gesekan ini ya, supaya bisa turun ya, maka dengan demikian ya, gaya gesekannya lebih besar daripada mu n ya. Maka dengan demikian dimasukkan ini ya. Mg perkalian 2 ditambah 6 mu dibagi 5 lebih besar atau sama dengan 4 mu mg. Mg dibagi mg 1, kemudian tinggal ya 2 ditambah 6 mu ya, maka lebih besar atau sama dengan 20. Ini 4 kali 5 adalah 20 ya. 20 mu ya. Maka ya 20 mu lebih kecil atau sama dengan ya 2 ditambah 6 mu kan itu ya. Kemudian dipindah ke ruas kiri menjadi 14 mu lebih kecil atau sama dengan 2. Maka mu-nya sama dengan 1/7 syarat supaya benda B dan C turun ya pada ukuran paling kecil pada gaya gesekannya. Ini yang paling besar. Syarat yang harus dipenuhi adalah 1/7 lebih kecil atau sama dengan mu, lebih kecil atau sama dengan setengah. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Jadi persyaratan-persyaratan itu harus kita pahami. Supaya B-nya bergerak, A-nya diam, maka A-nya harus sama dengan 0. Ya. A-nya yang di sini harus sama dengan 0. Maka dengan demikian setengah ketemu koefisien gesekannya. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.